Surahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan ulama serta kita selaku umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama jamaah masjid Tuhan yang kami hormati, kalau kita membaca berita atau mengikuti berita melalui media elektronik maupun media sosial, ada beberapa bencana alam yang terjadi di negara kita, di antaranya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada beberapa pekan yang lalu, yang merenggut 67 orang meninggal dan 20 orang masih dinyatakan hilang, dan ada 989 kakak terdampak dan ada 44 orang luka. Kemudian kerusakan rumah penduduk dan fasilitas yang lainnya, yang terutama ini di Agam di Agam itu daerah terdampak paling parah, yaitu di Kecamatan Canduang dan Sungai Kuar. Kemudian di Tanah Datar, kecamatan yang paling parah adalah di Rambatan dan Kalikoto. Kemudian di Padang Panjang, dua kecamatan parah adalah di Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Jadi banjir bandang bercampur lahar dingin itu disebabkan tingginya intensitas hujan di kawasan Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi kemudian meluap sehingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Ini sekilas info aja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kajian fikih pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh Kang Terhormat Misalnya Kang Saban Yasir AG. Kalau bulan lalu itu membahas masalah fikih kurban misalnya, mungkin dilanjutkan sekarang. Mari kita semak bersama, semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan keimanan dan Pancasila kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijawabkan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras sisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmadu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa berusaha untuk selalu memohon pertolongan kepada-Nya, wa nastaghfiruh, dan juga kita memohon ampun kepada-Nya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu dan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat buruk atau efek buruk dari dosa dan juga amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah diberikan karunia paling agung dalam kehidupan, yaitu diberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang hakiki. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kembali Allah permudah kita untuk duduk dalam majelis yang mulia, majelis yang diturunkan di dalamnya rahmat, dan juga majelis yang di dalamnya para malaikat. Mereka akan duduk di antara para penuntut ilmu agama, dan mereka mendoakan. Di antara doanya telah disebutkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka dan berilah mereka rahmat. Jadi kembali kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapatkan rezeki itu di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai fikih, terutama dari buku fikih yang menjadi pegangan kita, yaitu fikih muyassar. Terakhir saya membahas mengenai masih fikih sholat, Pak. Kita terputus berapa bulan ya, mohon maaf karena saya di luar kota bulan lalu. Terakhir kita membahas apa, Pak? Mohon maaf, mungkin ada yang bisa mengingatkan, karena di beberapa masjid karena bukunya sama. Sebelum Ramadan kita lanjutkan lagi. Kalau kita kan Ramadan, karena ada Ramadan kita sengaja bahas mengenai saum dan juga zakat kalau tidak salah ya. Atau mungkin zakat di sini tidak sempat terbahas. Nah, waktu itu kita terakhir yang ininya mengenai sholat. Rukun sholat sudah masuk apa, Pak? Berdiri. Ya, baik. Berarti mengenai rukun sholat, Pak ya. Yang masih bicara mengenai kiblat, kalau orang tidak tahu kiblat sudah dibahas, Pak ya. Sudah ya. Mengenai sholat, Bu ya. Berdiri sudah, rukun sholat berdiri sudah ya. Baik. Sudah tentang bahwa seseorang berkewajiban berdiri selama masih mampu. Ya, oke. Kemudian takbiratul ihram sudah sempat saya bahas, Pak. Takbiratul ihram, baik ya. Kalau Bapak lihat di bukunya atau Bapak-bapak yang punya bukunya, kita masuk ke rukun sholat berikutnya. Setelah sebelumnya berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu, jadi telah disebut wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan sholat kepada Allah sebagai orang-orang yang tunduk. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Semua ulama tafsir mengatakan bahwa itu berdiri dalam sholat, sehingga ulama sepakat selama dalam sholat wajib, sholat yang 5 waktu, seseorang masih bisa berdiri, maka wajib dia berdiri. Tidak boleh langsung, kalau misalnya dia masih bisa berdiri tapi rukunya sakit, maka dia tetap harus berdiri. Nanti kemudian ketika ruku pakai kursi ya. Namun ketika membaca Al-Fatihah berdiri lagi ya. Begitu juga ketika di kendaraan, telah kita sebutkan selama masih bisa berdiri, dia berdiri, baru kemudian rukunya yang disesuaikan. Yang berikutnya rukun, dan kita telah sebutkan bahwa yang disebut rukun adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, baik karena sengaja, tidak sengaja, atau lupa, atau karena ketidaktahuan.
karena ketidaktahuan. Jadi tidak ada toleransi kalau untuk rukun. Kalau seseorang tidak melakukan rukun padahal dia mampu melakukannya, maka sholatnya tidak sah. Yang berikutnya adalah takbiratul ihram dalam sholat, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, ya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Bila kamu berdiri untuk sholat, ya, maka hendaklah engkau bertakbir. Dan yang disebut takbir ini yang menjadi rukun adalah ucapannya, bukan angkat tangannya. Adapun mengangkat tangan ini sunnah. Dan Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau terkadang mengangkat tangan sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan telinga beliau, sejajar dengan telinga beliau, ya. Jadi kadang ada, mohon maaf, kita sebagian ada yang cuma segini saja, ada yang berlebihan seperti ini, ya. Yang tepat adalah sesuai dengan bahu atau sesuai dengan telinga, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ya. Walaupun itu sunnah, andaikan kita lupa, ya, mengangkat tangan, tapi kita mengucapkan Allahu Akbar, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita lupa mengucapkan takbir, lalu kita mengangkat tangan dengan benar, maka sholat kita tidak sah, ya. Dan itu banyak terjadi biasanya pada apa? Orang yang masbuk. Kadang orang masbuk, dia ketinggalan, dia ingin mengejar jemaah, karena dia tahu bahwa ulama 4 mazhab telah sepakat bahwasanya barang siapa yang ruku bersama imam dalam sholat berjamaah, dia mendapatkan ruku imam, maka telah mendapatkan 1 rakaat berdasarkan kesepakatan 4 mazhab fikih, ya. Sehingga banyak orang mengejar, betul apa yang dilakukan, cuma terkadang terburu-buru, dia masuk ke sana, dia lupa mengucapkan takbir. Nah, ini kesalahan fatal. Dan juga para ulama katakan takbiratul ihram itu selama masih punya kemampuan berdiri, maka wajib dalam keadaan berdiri. Jadi nggak bisa dia baca Allahu Akbar. Kalau yang tadi kan lupa, dia baca Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya harus berdiri. Jadi dia masuk dulu ke barisan, Allahu Akbar, dia mengucapkan dalam takbir, baru kemudian dia ruku, bukan dalam gerakan dia. Allahu Akbar. Ada yang seperti ini. Ini tidak sah menurut para ulama. Dan juga berbicara mengenai takbir ini, ya, tadi bahwasanya disyaratkan takbir berdiri ini juga berdasarkan kesepakatan mazhab yang 4. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya sepakat dia harus berusaha atau dia disyaratkan berdiri. Kalau mampu berdiri, takbirnya harus dalam keadaan berdiri, ya. Makanya juga kalau bapak dalam kendaraan, dalam pesawat, nggak ada musolanya di pesawat, tapi saya harus sholat. Gimana? Bapak sebisa mungkin apabila bisa berdiri, berdiri. Dan saya pernah contohkan, saya pernah praktekkan bisa berdiri. Kalau saya bisa berdiri, tapi cuma sebentar saja. Kalau begitu takbirnya berdiri. Takbirnya berdiri, Allahu Akbar, baru kemudian duduk. Jangan dari awal sudah Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita masih bisa berdiri. Ya. Al-maisur la yasqutu bil maksur, kata para ulama. Kemudahan itu tidak bisa, apabila ada kemudahan dalam kesulitan, itu kemudian tidak otomatis gugur. Memang kita kesulitan untuk berdiri terus, tapi kita bisa takbiratul ihram, maka kita harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian juga sejumlah ulama Syafi'iyah antara lain menyebutkan syurutut takbiratul ihram isyhur. Mereka menyebutkan sejumlah syarat-syarat takbiratul ihram, ya. Dan yang pertama mereka sebutkan antakuna hal qiyami fil fardhi lil qadir alaihi. Tadi disebutkan bahwa takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, namun sholat fardu harus berdiri.
Kemudian mereka menyebutkan an yusmi'a nafsahu biha. Dia harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Harus mengeluarkan suara, Pak. Bukan? Oh, sholat kan? Sholat. Kok nggak kedengeran Allahu Akbar, takbir deh dalam hati. Nah ini nggak boleh, nggak sah. Yang namanya sir, sholat itu bisa jahar atau sir. Jahar itu memperdengarkan, kata Imam Nawawi. Yang disebut jahar itu an yusmi'a ghairahu, dia memperdengarkan kepada orang selain dia, yaitu di sampingnya, itu kedengaran. Batas minimal jahar itu kedengaran sama orang di sampingnya. Adapun yang disebut sir itu adalah an yusmi'a nafsahu, dia terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi bukan dalam hati sama sekali, ya kita tidak gerakan bibir, itu tidak sah, Pak. Nanti kita ketika membaca Al-Fatihah itu tidak sah kalau kita cuma diam saja bibirnya, tapi harus digerakkan, ya. Termasuk takbiratul ihram, dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri, terdengar. Berarti suara lirih. Yang disebut sir itu lirih, bukan dalam hati. Tidak ada dalam fikih istilah dalam hati, itu terjemahan yang salah sebenarnya, ya. Jadi Allahu Akbar minimal terdengar oleh sendiri. Menurut Imam Malik yang disebut sir itu minimal kita menggerakkan bibir kita. Jadi bukan cuma diam. Nah, juga cuma diam, ya. Ini nggak sah, ya. Kemudian yang berikutnya di antara syarat takbiratul ihram an takuna bil arabiyyah, tentu saja dengan bahasa Arab, ya. Tidak boleh seseorang dengan mengartikan sebagaimana pernah dulu dilakukan, ada aliran yang mengartikan gerakan-gerakan sholat, ya. Kalau dalam sholat tidak. Kemudian antakuna bilafzi dalalah, ya, menggunakan ucapan dengan lafaz jalalah, ya, takbir Allahu Akbar. Kemudian juga ada beberapa kesalahan dalam membaca takbir. Di antaranya ada disebutkan para ulama, ada yang mudah hamzah bilafzil jalalah. Di antara kesalahan adalah orang memperpanjang hamzahnya dalam Allahu Akbar, ya. Begini, dan ini banyak terjadi, ya. Imam atau juga muadzin banyak yang terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menambahkan hamzah di depannya. Allahu Akbar. Boleh nggak, Pak? Allahu Akbar artinya apa, Pak? Allah Maha Besar. Kalau ditambah hamzah, itu dalam bahasa Arab satu huruf, ya, itu maknanya adalah harfu istifham, kata yang atau ya huruf yang membentuk pertanyaan. Orang Arab bilang, sudah makan belum? Akalt, apakah kamu sudah makan? Akalt, apakah kamu sudah makan? Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, artinya merubah asalnya Allah Maha Besar menjadi apakah Allah Maha Besar. Na'udzubillah. Fatal. Dan itu banyak, ya, mohon maaf. Kayak saya sering dengar yang muadzin, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Allah, ini salah fatal. Merubah arti menjadi asalnya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Mempertanyakan, ya. Kemudian apa juga? Terkadang ada yang memperpanjang babnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Harusnya Allahu Akbar, ya. Kemudian juga ada yang menambahkan dengan waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini enggak. Allahu Akbar. Ada juga yang so ikut-ikutan orang Turki, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya hamzah. Kita disuruh ikutin dengan lahjah Arabiyah, dengan dengan lahjah, dengan ininya logatnya orang Arab. Adapun Turki bukan Arab, ya. Sehingga bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali memang kita sulit dirubah. Tapi kita kan bisa menyebutkan hamzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita terbiasa mengucapkan a. Jadi tidak ada masalah Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar. Ada juga yang menambahkan waw di depan.
Wallahu akbar. Kalau tadi wallahu akbar, Allahu akbar, ini wallahu akbar. Ini kesalahan juga. Dia menambah huruf. Juga para ulama mengatakan di antara kesalahannya an yaqifa baina lafzil jalalah wal akbar, yani wifqatan tawilah wala qasirah al qasr qadar. Seseorang dia memutus ucapan di antara Allah dengan akbar dengan jeda yang panjang. Allah akbar, Allah akbar. Ini nggak boleh, Pak. Kenapa? Seolah-olah menjadi dua kalimat yang berbeda. Itu kan satu kalimat. Allahu akbar. Allah itu maha besar. Ketika seseorang mengucapkan Allah akbar, itu dia merubah, ya, menjadi dua kalimat. Para ulama katakan, bagaimana kalau dipotong tapi pendek? Kalau dipotong yang pendek dan karena udzur, bukan karena memang sengaja memotong, maka tidak masalah. Contohnya, Allah akbar karena batuk misalnya, dia terpotong pendek, Allah akbar, tidak masalah. Tapi kalau dia sengaja, Allah akbar, walaupun pendek tapi dia potong, ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini para ulama, ya, mereka ahli bahasa dan juga ahli fikih. Mereka memahami ketika seseorang tadi memotong, menambah, itu merubah hakikat dari takbiratul ihram. Ya. Alla yukhilla biharfin min hurufiha, ya, tidak melakukan kesalahan dalam mengucapkan hurufnya. Tadi yang kami sebutkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu kan? Allah kan bisa dia mengucapkan Allah pakai hamzah. Kenapa akbar menjadi akbar? Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kesannya ini muazzinnya impor nih kayaknya, gitu kan? Yang kedua, yang berikutnya adalah an yudkhila waqta sholati lil mu'min. Nah, ini tentunya kemudian juga, ya, an yakuna mustaqbilan lil qiblah. Di antara syarat takbiratul ihram adalah seseorang menghadap kiblat, Pak, ketika takbirnya. Itu tahu dalam sholat fardu. Tentunya kalau kita di masjid, ya, menghadap kiblat, nggak ada, itu mah sudah pasti, ya, di rumah juga. Ini antara lain ketika kita dalam perjalanan. Tadi saya sebutkan, ketika menghadap perjalanan, kita kursi misalnya pesawat, bagus ya, di sini nggak ada musholanya dan kiblatnya itu ke arah sana, sedangkan kursi ke sana. Saya bisa berdiri sebentar untuk takbiratul ihram, tapi kiblatnya kan ke sana. Bagaimana? Nah, para ulama katakan bila halnya seperti itu, maka dia ketika bertakbir menghadap kiblat. Tadi kiblatnya kemana? Sebelah kanan saya. Allahu akbar. Baru dia duduk. Jadi jangan langsung duduk, jangan langsung kemudian langsung ke sana. Allahu akbar. Ini banyak terjadi. Contohnya, ini banyak sekali jemaah umroh. Contohnya jemaah umroh dari Jakarta, dari Jeddah ke Jakarta, itu terkadang mereka males, ya, langsung tayamum di atas pesawat, ngambil dari belakang kursi, padahal nggak ada debunya. Dan telah kita sebutkan, selama seseorang masih bisa menggunakan air, harus dia menggunakan air, nggak boleh langsung bertayamum. Tayamum itu kalau benar-benar kita udah nggak bisa pakai air. Ya. Yang kedua, kemudian, ya, ketika sholat dia langsung duduk begini saja, Allahu akbar. Ya. Saya kan uzur, saya lagi di pesawat. Betul, uzur itu ada rukhsah, ada kemudahan. Kita di pesawat, tapi harus tahu aturannya. Selama kita masih bisa menghadap kiblat, selama masih bisa berdiri, takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Ya. Takbirnya di kiblatnya di belakang. Allahu akbar. Baru kita duduk seperti itu. Kalau memang kita tidak bisa berdiri terus atau tidak ada mushola di pesawat, ya. Kalau di pesawat Saudi biasanya sudah ada mushola. Ini contohnya ya, mereka yang umroh, ya. Kemudian juga nah, itu diantara takbiratul ihram yang kita perlu ketahui, ya.
ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang sebelumnya dihalalkan. Sebelumnya kita boleh bicara, sebelumnya kita boleh makan, tapi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar sudah tidak boleh yang sebelumnya dilakukan. Sehingga disebutkan takbiratul ihram. Adapun takbir sebelumnya atau setelahnya, ketika kita mau ruku, ketika mau sujud, itu disebutnya takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Yang rukun ini adalah takbiratul ihram. Yang berikutnya adalah membaca, rukun berikutnya membaca Al-Fatihah secara berurutan. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini yang difahami oleh umumnya ulama adalah tentunya bagi para imam. Kemudian orang sholat yang munfarid, orang yang sholat sendirian, itu disepakati bahwa dia harus membaca Al-Fatihah. Yang diperselisihkan apa? Bagi makmum ketika sholat berjamaah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, makmum ketika sholat berjamaah dia harus mengulang bacaan Al-Fatihah. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut para imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum, sehingga tidak mengulang bacaannya. Itu dalam sholat jahar, dalam sholat yang terdengar. Adapun dalam sholat sir, maka dia tetap membaca. Dia tetap membaca. Sholat yang zuhur asar, makmum tetap membaca. Adapun dalam dalam sholat yang sholat yang jahar, maka bacaan imam itu sudah mencukupi menurut para ulama yang lain. Dan masing-masing memiliki dalil yang kuat dalam hal ini. Artinya pandangannya itu Masya Allah memang benar-benar berdasarkan argumen yang sangat kuat. Imam Syafi'i antara lain beliau berdalil atas dalil ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan para ulama yang lain menganggap bahwasanya itu yang diperhatikan para sahabat, mereka waktu itu berdiam diri, dan Nabi SAW pernah menegur ketika ada seseorang yang membaca di belakang beliau menegur. Beliau menegur. Dan juga di antaranya sudah ada kesepakatan dari antara para ulama, yaitu tadi, barang siapa mendapatkan ruku bersama imam maka dianggap telah satu rakaat. Padahal dia kan tidak membaca Al-Fatihah. Betul tidak? Tidak baca. Artinya apa? Artinya itu sudah ditanggung sama imam. Itu menurut para ulama yang lain, selain Imam Syafi'i. Di dalam hal ini ulama kontemporer kemudian mengatakan mereka mengambil jalan pertengahan. Di antara pendapat terkuat, dan ini pendapat umumnya ulama, adalah bacaan imam itu mencukupi. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kita membaca Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Ini di antara jalan para ulama kontemporer mengambil pendapat. Lalu bagaimana dengan makmum tadi kalau misalnya seperti itu tadi, dia terlambat sehingga dia hanya mendapatkan ruku bersama imam saja. Ini belum sempat baca Al-Fatihah. Apakah sudah dianggap satu rakaat? Di antara 4 mazhab tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bahwa orang tersebut sudah mendapatkan satu rakaat. Kalau dia yakin dia ruku bersama imam, dia masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid, dia yakin imam baru turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yakin, bukan pas imamnya dia masuk, imam sudah ngangkat, bukan. Tapi memang ruku sama imam, ruku bersama imam, maka dianggap satu rakaat. Man adraka raka'ah faqad adraka raka'ah atau faqad adraka shalah. Kata Nabi SAW, barang siapa telah mendapatkan satu rakaat bersama imam
atau satu ruku bersama imam, maka dia menganggap mendapat satu rakaat. Ulama empat mazhab tidak ada yang berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah itu dari pendapat mazhab Dzahiriyah. Mazhab Dzahiriyah ini terkenal dengan mazhab yang letterless, ya, yaitu mazhabnya Abu Daud Al-Zahiri dan juga Ibnu Hazm. Tapi ulama empat mazhab mereka semua sepakat bahwa barang siapa mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Itulah yang menjadi dalilnya bantahan Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau katakan, andaikan memang makmum juga harus membaca Al-Fatihah, terutama ketika sholat jahar, lalu bagaimana dengan yang tadi, yang ruku? Kan dia sudah dianggap satu rakaat, padahal kalau baca Al-Fatihah. Dan kita semua telah sepakat akan hal itu. Artinya apa? Imam Syafi'i pun tidak mengingkari kalau seseorang dapat satu ruku bersama imam, dapat barengan ruku sama imam, beliau pun tidak mengingkari bahwa dia mendapatkan satu rakaat. Nah, itu menjadi hujahnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada mazhab Imam Syafi'i. Kalau memang harus, ini buktinya ruku saja sudah dapat, itu kan lebih rendah. Lalu bagaimana dengan makmum yang misalnya sholat sir? Kalau tadi sholat jahar, ini sholat sir, dia datang agak terlambat, imamnya dia baru baca pertengahan Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, ya, imamnya sudah ruku. Kalau saya selesaikan, saya ketinggalan dari imam terlalu jauh, maka kata para ulama, ya dia ikut ruku bersama imam, itu sudah sah, ya. Kemudian juga mengenai Al-Fatihah ini, ya, para ulama mengatakan karena Al-Fatihah ini merupakan syarat, maka kita tentunya perlu membaca Al-Fatihah dengan benar. Andaikan seseorang kemudian membaca Al-Fatihah dengan kesalahan, dan kesalahannya itu yang merubah makna, maka tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah sholatnya, ya. Contohnya merubah makna seperti apa? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Iya, di sini ada tasdid, ada penekanan dari dua huruf sebenarnya, ya, yang digabungkan. Tapi ketika seseorang membacanya dengan tidak bertasdid, ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasdidnya, maka itu merubah makna. Iya itu atau nggak pakai tasdid, iya menurut para ulama adalah ismu min asma'i syams, nama dari nama matahari. Jadi ketika seseorang tidak mentasdid iya karena na'budu, harusnya kepada Allah kami beribadah, menjadi apa? Kepada matahari mula kami beribadah. Wah, ini rubahnya fatal, Pak. Rubahnya fatal. Atau misalnya an'amta alaihim menjadi an'amtu alaihim. Tak sama tu di sini cuma beda dikit vokalnya saja, tapi merubah makna secara jauh. An'amta alaihim yang telah kau beri nikmat. Adapun an'amtu adalah yang aku beri nikmat. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, bacaan tahsin tajwid yang benar, maka perbaiki dulu Al-Fatihah. Ini yang paling darurat, paling penting. Dan kalau kita merasa bacaan kita salah, tadi iya karena kita kan bertasdid, iya karena wudhu, iya, kita sadar apa yang sudah lakukan, maka para ulama ulang ayat tersebut. Kenapa? Ini rukun soalnya, nggak main-main, jadi harus diulang ayat tersebut, ya. Dan kalau imam salah membaca Al-Fatihah, maka makmum di belakangnya wajib memberitahu, wajib mengingatkan. Beda sama surat-surat setelah Al-Fatihah, ya, surat-surat Al-Fatihah ini kalau ada imam salah sunnah dibenarkan. Tapi kalau Al-Fatihah, para ulama katakan kalau imamnya salah, wajib makmumnya kasih tahu dalam sholatnya, ya, harus dikasih tahu. Misalnya tadi an'amtu jadi an'amta, harus ada yang betulkan, ya. Kemudian juga yang perlu kita ketahui, Al-Fatihah ini ketika kita membaca dalam sholat sir, dalam zuhur, dalam sholat zuhur dan asar,
Namanya sir tadi digerakkan, Pak. Di antara kesalahan fatal orang-orang membaca Al-Fatihah mulutnya mingkem alias balem, gitu kan? Balem, nutup ini. Sepanjang sholat nutup mulutnya. Ini tidak sah. Tadi kenapa? Karena sholat itu entah itu jahar atau sir. Dan sir tadi telah disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau mengutip perkataan ulama-ulama sebelumnya yang disebut haddul jahr an yusmi'a mimman yalih. Batasan dari jahar itu minimal kita memperdengarkan kepada orang di samping kita. Itu batasan minimal jahar. Wa haddul israr, adapun batasan sir an yusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Itu batasannya, batasan maksimalnya dia terdengar oleh dirinya sendiri. Atau kata Imam Malik minimal dia gerakan bibirnya. Jadi Al-Fatihah harus kita gerakkan bibir kita atau terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi jangan cuma diam. Ini tidak sah. Pernah ditanyakan juga kepada ulama di Tanah Suci, ya. Salah seorang ulama di Tanah Suci namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya, saya selama ini baru tahu kalau misalnya membaca surat-surat atau membaca Al-Fatihah dalam sholat itu harus digerakkan bibir saya. Saya selama ini diam terus, mau saya diam. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Syekh Al-Utsaimin kemudian menjawab, engkau harus bertobat dengan taubatan nasuha, karena ini adalah rukun. Dan apa yang kau lakukan terlebih dahulu, ya, itu adalah merupakan kesalahan fatal yang bisa membuat sholatmu tidak diterima. Jadi disuruh taubatan nasuha. Bukan main-main itu, bukan perkara yang sepele. Diam, mulut kita diam. Nah, ini bayangkan, ya, mohon maaf. Kalau orang tidak mau belajar, tidak mau ikut ngaji, dia nganggap sholat mah gitu-gitu wae lah, timbang lagi, gitu kan? Lihat orang di masjid saja, nggak mau belajar. Oh, mau terlalu detail lah dalam agama. Bukan masalah detail nggak detail. Ada yang dalam agama ini yang harus kita tahu detail. Hal-hal seperti ini itu harus tahu semua muslim. Kalau dia berakal, dia telah balik, maka harus tahu bahwa namanya sir itu bukan balon saja. Sekarang Bapak perhatikan, saya pun terus terang Pak, saya sebelum belajar seperti ini, ya, kita terus belajar dari para ulama, terus dari kitab-kitab ulama. Saya pun dulu seperti itu. Saya anggap namanya sir itu diam saja, nutup mulut saja. Dulu saya sholat gitu juga. Dan kita sekarang kalau kita lihat ke masjid, banyak orang sholat seperti itu, diam saja, nggak digerakkan sama sekali. Ini nggak sah Pak sholatnya, karena dia rukun membaca Al-Fatihah. Ketika dia tidak ada kesempatan membaca Al-Fatihah, maka itu rukun. Jadi bisa sholatnya tidak sah. Nah, ini yang perlu kita fahami. Kemudian, ya, tadi kita membaca Al-Fatihah, rukun berikutnya, ya. Bagaimana kalau ada orang baru masuk Islam nih, dia belum hafal Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan? Sedangkan orang masuk Islam, kalau dia sudah dewasa dan berakal, 1 menit kemudian dia azan, ada waktu sholat, maka wajib dia sholat. Jadi bisa dibilang, mu'alaf lah, mau saya sholat dulu kan belum tahu. Nggak bisa, harus tahu. Dikasih tahu sama orang yang muslim, nih caranya secara ringkas. Tapi mungkin dia sulit untuk menghafal Al-Fatihah dalam waktu singkat. Maka apa yang dia lakukan? Para ulama katakan dia membaca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia disuruh baca itu lebih mudah menghafalnya. Gak bisa dia cuma bisanya Allahu Akbar saja atau Subhanallah saja, ya sudah baca itu saja. Seukuran, nanti kan dia mungkin sholat asar sendirian karena dia nanti mau pulang ke ininya misalnya, ke rumahnya atau apa. Mungkin bisa jadi nggak ke masjid. Baca Subhanallah sepanjang waktu, durasi waktu seseorang membaca Al-Fatihah, kata para ulama. Ini orangnya bodoh banget, masih baru masuk Islam tapi bodoh banget. Disuruh ngafalin subhanallah saja nggak bisa, Allahu Akbar nggak bisa. Bagaimana kalau seperti itu?
kata para ulama mengatakan dia berdiam diri sebentar dengan durasi seseorang membaca Al-Fatihah ketika berdiri. Ya ini karena apa? Karena dia memang ada uzur dalam hal tersebut. Ya, jadi Al-Fatihah mulai Al-Fatihah seperti itu. Yang berikutnya seseorang mengucapkan tentunya amin. Ya, amin ini ya bisa dengan a-nya 2 harokat, min-nya 2 harokat, bisa a-nya 2 harokat, min-nya 4 harokat, atau paling banyak 6 harokat. Amin, amin. Ya. Kalau di masyarakat kita kan amin. Apalagi kalau ada anak-anak ya dipanjangkan. Ya. Amin, jadi a-nya 2 harokat. Dan ini sunnah. Kalau bapak lupa membaca amin maka sholatnya sah. Ya, karena ngelamun pas orang semua amin, waduh lupa. Apa yang harus dilakukan? Kalau masih ada waktu kita mengejar, kita ucapkan amin. Tapi kalau sudah kelewat, sudah tidak usah bapak bilang amin sendirian. Orang sudah selesai amin, gitu ya. Sangkanya bapak nanti simpatisan politik ya. Jadi sampai kalau kita lupa ya sudah. Ya. Menurut jumhur disunahkan dijaharkan kecuali dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah contohnya di mana? Contohnya ada yang ingat Pak? Dulu saya pernah di awal sekali saya sebutkan mengenai mazhab-mazhab. Mazhabnya Abu Hanifah di mana? Mungkin ada yang ingat? Turki. Kemudian mana lagi? Pakistan. Ya, India, sebagian India. Kemudian juga Cina. Kaum muslim di Cina itu mazhab fikihnya Hanafiyah. Di antara mazhab dalam Hanafiyah itu mereka mengatakan yang sunnah amin itu tidak dijaharkan. Jadi kalau bapak ke Turki ketika sholat Jumat bapak ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dan bapak dilihatin semua orang. Ini orang mana kan? Karena menurut mereka yang sunnah yang lebih kuat adalah dalam mata mereka adalah dia disirkan. Ya. Kemudian membaca surat. Membaca surat ini sunnah, bukan rukun. Sehingga surat bapak sah. Kalau habis amin bapak langsung rukun. Bapak sudah sah. Hanya saja kata para ulama jangan dibiasakan. Ya, karena itu menyelisih sunnah. Jangan dibiasakan. Tapi kalau bapak lagi ibu-ibu lagi buru-buru lagi nunggu pesawat mau boarding, pesawat akan boarding 5 menit lagi, ya silahkan ini. Bapak lagi mendengar pengumuman lagi sholat, aduh ini buru-buru banget nih, ya saya takut kamu kejar. Bolehkah saya sampai amin langsung tuh boleh sah. Bapak mau sholat witir misalnya, aduh capek banget baru dari luar kota, tapi sayang saya kalau nggak sholat witir capek banget. Padahal sholat aja witir Pak, 1 rakaat kan minimal bisa witir. Saking capeknya, saya nggak baca sholat sampai amin saja boleh, karena yang rukun itu sampai situ, ya sampai boleh bantu biarin membaca Al-Fatihah itu rukun. Ya. Kemudian ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Iya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa untuk berdasarkan membaca Al-Fatihah berdasarkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah tadi harus membaca Al-Fatihah. Iya. Ya, Al-Fatihah. Nah, untuk ini ya makmum itu pada membaca Al-Fatihahnya ini kapan? Apakah bersamaan dengan imam? Kalau mengikuti yang tadi yang Imam Syafi'i, ya itu makmum kan harus membaca Al-Fatihah juga. Kemudian kapan membaca Al-Fatihahnya untuk makmum ini? Apakah sama dengan imam atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Atau pada saat imam setelah membaca pada saat bersamaan membaca surat yang lain. Terima kasih. Dalam hal ini juga dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Di dalam satu mazhab juga ada perbedaan pendapat.
Tapi umumnya mereka mengatakan yang disepakati adalah inda sakatatil imam, ketika imam dia sukut, dia berhenti. Contohnya apa? Ketika setelah amin biasanya imam ada waktu berhenti, nggak langsung membaca surat. Nah dia membaca di situ. Nah itu disepakati. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau imamnya tidak berhenti atau berhentinya sebentar, dia bisa baca ketika surat. Ya. Ada juga yang mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim, dia juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, tapi yang disepakati yang barusan, indah sakatatil imam, ketika imam berhenti. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika imam membaca surat, dia baca di situ Al-Fatihah. Ya. Walaupun kalau surat, saya kira kalau bisa baca cepat di sana ya. Kalau ketika membaca surat, kami pernah melihat langsung prakteknya soal yang seperti ini. Ini malah membuat sholat berjamaahnya agak kacau ya. Saya pernah sholat Jumat ya, di kampungnya kakek saya ya, di satu daerah di kota Bandung, di Jawa Barat. Ketika setelah imam amin, semua makmum membaca Al-Fatihah, dan semua makmum tadi dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi suara dirinya sendiri, satu masjid semuanya baca, akhirnya terdengar ini semua ramai. Jadi akhirnya imam membaca surat, nggak ada yang perhatikan, Pak. Semua sibuk dengan Al-Fatihahnya. Ya. Semua sibuk dengan Al-Fatihahnya. Jadi kata saya ini kalau imam membaca jampe-jampe juga mungkin nggak ketahuan. Nanti baca orang semua sibuk sama Al-Fatihahnya. Ya. Ketika imam membaca surat. Ya. Nah, jadi kalau mau antara itu ya, ketika imam berhenti dan agak cepat ya, walaupun kalau kami sih cenderung ya, imam makmum sudah cukup ya dengan bacaan imam. Tapi andai kan mau mengambil seperti itu ya, setelah imam mengucapkan amin maka dia segera membaca, tidak memperpanjang bacaannya apalagi ketika di surat-surat ya. Ataupun masih bagian surat tapi ya dia bacanya cepat. Seperti itu Pak ya. Dan juga mengenai Al-Fatihah ya, sahabat. Kalau di Jawa Timur, ya, menurut saya ini dari Jawa gitu ya. Ya, kalau sholat itu berjamaah, kemudian ada makmum itu masbuk. Ya. Setelah imam itu salam, itu semua itu sendiri-sendiri. Ya. Tetapi kalau di sini saya melihatkan satu barisan itu menjadi imam, yang lainnya mundur menjadi makmum. Ini dasarnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya lebih cenderung memang seperti itu, memang sendiri-sendiri. Itu para sahabat dahulu bila telah selesai dari sholat berjamaah, ya, kemudian mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Ya, Wallahu a'lam, itu yang lebih mendekati sunnah. Sebagian ada yang kemudian membentuk baru dengan dasar, artinya Allahu a'lam ya. Dasarnya antara lain harus ada pemimpin ketika misalnya bersama. Ketika ada dua orang harus ada pemimpin. Tapi itu dalil umum, bukan dalil dalam sholat sebenarnya. Iya. Jadi Allahu a'lam, itu perlu ditanyakan kepada yang mempraktekkan seperti itu. Adapun kami, nanti itu mungkin dibahas dalam sholat berjamaah secara lebih rinci, Pak. Iya. Tapi kalau yang kami dapatkan adalah seperti itu. Memang sama seperti kita dapatkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Ketika imam setelah banyak sekali orang yang masuk di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Banyak sekali. Tapi setelah selesai tidak ada yang kemudian ada satu ke depan, mohon maaf ya, ada satu ke depan yang lain kemudian mengikuti. Ya. Tapi mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Ya. Ini yang lebih mendekati sunnah. Ya, wallahu a'lam, nanti mungkin kita kaji lebih dalam lagi. Ya. Cuman kalau mau ditanya Bapak dasarnya apa, ditanyakan kepada yang mempraktekannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Sebentar, ibu dulu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi mau bertanya, pada saat sholat berjamaah kita masuk saat imam ruku itu ya, sudah termasuk satu rakaat? Ya, dalam kesepakatan 4 mazhab. Mungkin ibu dengar, harus tetap membaca Al-Fatihah. Ada pendapat seperti itu dalam mazhab. Kalau kita bicaranya, mohon maaf ya, kalau kami di sini mengetengahkan dalam masalah misalnya fatwa atau pendapat ulama internasional, ya kita tidak, mohon maaf ya, bukan ini organisasi itu tidak ya, karena
Islam ini tentunya kita ketahui adalah agama dunia, ya, dan ulama-ulama yang diakui adalah ulama-ulama internasional. Ya, ada pun organisasi kayak mazhab ini, kita pernah belajar mazhab, usianya sudah ribuan tahun. Ya. Adapun organisasi di Indonesia 100 tahun itu tidak ada yang belum mencapai usia 100 tahun. Organisasi di Indonesia, ya. Jadi kita lihat pendapat ulama-ulama yang diakui dunia. Ulama yang di dunia mereka mengatakan, ya, kalau ruku bersama imam, 4 mazhab mengatakan dia sudah dianggap 1 rakaat. Ada yang mengatakan tidak, belum dianggap 1 rakaat. Ya, itu mazhab Dzahiriyah. Mazhab Dzahiri. Adapun 4 mazhabnya yang diakui Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, kemudian Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan kalau mendapatkan ruku sama imam, dia yakin dapat bersama imam, maka dianggap mendapatkan 1 rakaat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, ya, bahwasanya man adraka rakaat faqad adraka rakaat. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat, dia 1 ruku, dia mendapatkan 1 rakaat. Itu. Dan juga yang kedua, ada praktek dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah itu mungkin Bapak pernah baca hadisnya, Ibu, ya. Beliau pernah ketika sholat berjamaah, orang lagi pada ruku. Karena dia tahu bahwa ruku itu dapat ini, dia masih di ujung masjid. Dia langsung ruku, Pak. Allahu Akbar, dia langsung ruku dan dia mendatangi ke itu dengan berjalan begini. Supaya apa? Supaya dapat 1 rakaat. Karena dia tahu kalau saya dapat barang itu saya dianggap 1 rakaat. Maka dia datang sampai ke depan. Kemudian setelah itu, setelah sholat, Nabi SAW mengingatkan, ya, beliau zadakallahu hirsa, semoga Allah menambah semangatmu, fala jauh, dan janganlah kau ulang. Maksudnya jangan diulang apa? Jangan dengan metode seperti tadi. Kalau mau datang saja semampunya. Tapi yang kata para ulama katakan di sini, para sahabat memahami bahwa memang mendapatkan ruku bersama imam itu dianggap 1 rakaat. Begitu, Bu, ya. Bukankah Fatihah itu rukun sholat? Betul, rakaat itu rukun sholat sebagaimana tadi hadisnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi ini hadisnya dibawa oleh umumnya ulama, difahami untuk sholat bagi siapa? Imam dan munfarid. Orang yang sholat menjadi imam ataupun sholat munfarid tidak sah sama sekali kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau makmum ada kekhususan tadi, gitu, Bu. Jadi tidak dipahami semuanya. Menurut umumnya ulama 4 mazhab, mereka sepakat itu maksudnya untuk imam dan munfarid. Adapun makmum terdapat kekhususan tadi. Ya, satu lagi, ya. Pada tayamum pada saat safar, ya. Ada, saya pernah mendengar bukan karena tidak ada airnya, karena safarnya. Saya pernah mendengar itu. Ya, memang ada pendapat seperti itu dan populer di masyarakat kita, ya. Karena yang diperbolehkan katanya tayamum, kan di hadis, di ayat juga disebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau engkau sakit ataupun dalam safar, maka kemudian tidak bisa menggunakan air, maka dia bisa bertayamum. Tapi para ulama memperinci, memang betul orang yang safar boleh bertayamum, tapi sebagaimana orang yang sakit ada syaratnya. Tadi disebutkan karena sakit dan juga karena safar. Apakah semua orang yang sakit bisa tayamum? Pertanyaannya, apakah semua orang sakit bisa tayamum, Pak? Kenapa nggak wudu? Kenapa tayamum? Sakit apa? Bisul. Kemudian bisulnya di tangan-tangannya semua, ya. Atau misalnya apa? Orang misalnya, mohon maaf ya, orang sakit jantung, kan itu tahunan, Pak. Apakah karena dia sakit jantung dia bisa tayamum tahunan? Tidak, kan? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Di antara bapak-bapak, maaf, mungkin ada yang punya penyakit jantung, ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Tahunan itu kan, Pak. Apakah karena sebelumnya sakit saya boleh tayamum terus? Tidak, tapi ada syaratnya. Yang disebut sakit yang tidak boleh, yang boleh bertayamum bila dia menggunakan air, pertama bisa menyebabkan bahaya. Seperti kisahnya sahabat yang dia terluka di kepalanya, ya. Lalu datang sholat subuh, dia
dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah saya boleh ada cara selain untuk saya wudhu? Saya takutnya tambah sakit karena ini luka parah. Mereka mengatakan tidak ada. Lalu dilaporkan ke Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah mencelakakan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Kata Nabi SAW, kalau dia nggak bisa, dia lagi sakit parah gitu, lagi celaka gitu, dia boleh bertayamum, ya. Bukan menggunakan air. Ya. Ini langsung para sahabatnya bilang, nggak boleh, kamu tetap harus pakai air. Akhirnya dia meninggal orang tersebut, ya, karena airnya tersebut. Nah, di situ difahami, artinya itu sakit yang bisa menyebabkan seseorang celaka, itu boleh bertayamum. Atau sakit yang dia khawatir kalau misalnya saya berwudu akan tambah parah sakit saya, ataupun dalam kedinginan. Dalam dingin bukan cerita sakit, tapi kalau dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi kalau sakit yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan air, kita tidak masalah, maka tetap kita harus berwudu, betul kan? Betul nggak? Disepakati itu kan Bu ya? Nah, begitu juga dengan safar. Safar kata para ulama, yang diperbolehkan kita bertayamum itu bila apa? Apabila kita menggunakan, bila ketiadaan air pertama. Kita safar susah gitu, apalagi safar zaman dulu ya, orang perjalanan zaman dulu. Saya nggak ada yang kenal di tempat ini, nggak ada air, nggak ada apa. Itu boleh bertayamum. Atau dia punya air, punya bekal air, tapi untuk minum nggak bisa. Kalau dia pakai berwudu, nanti habis, saya nggak bisa minum. Keadaan seperti itu diperbolehkan dia bertayamum. Jadi bukan otomatis safar tayamum. Sehingga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat masyhur, beliau katakan, barang siapa yang dia bertayamum dengan alasan semata-mata hanya karena safar, tapi tidak memenuhi syaratnya yang tadi kami sebutkan, tidak memenuhi syaratnya, dia langsung saja, padahal ada air dan dia mampu menggunakan air, ya, maka bila dia sholatnya tidak sah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu juga fatwa dari ulama-ulama di tanah suci seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin seperti itu, ya. Jadi bukan otomatis karena safarnya, tetap ada syaratnya. Memang ada yang memahami kalau saya hidupnya safar, walaupun ada air seember, ada kolam, saya boleh bertayamum. Nah, ini menurut para ahli ilmu ini pemahaman yang tidak tepat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya gini, Al-Fatihah itu kan, ya. Sudah tahu sebenarnya pengucapan makhluknya, misalnya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Terdengarnya, terus kemudian seperti sin atau shin gitu kan. Ya. Karena ketika mau itu udah. Ya. Apakah sholatnya? Ya. Kalau seorang sudah berusaha, dia sudah belajar, tapi susah mengucapkannya, karena sudah terlalu dari kecil, ya. Biasanya kalau orang Jawa ada mengnya gitu ya, atau misalnya orang Timur Makassar, da itu jadi sa, ya. Ustaz, ya, orang Makassar gitu, bukan ustaz. Itu biasanya susah diubah, walaupun sudah belajar, tapi setelan bibirnya udah susah, karena udah setelan publiknya gitu. Dari kecil dia seperti itu. Nah, kalau sudah berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi seseorang untuk kemampuan. Tapi yang ditanya apa? Usaha kita dulu. Bukan kita tak berusaha. Ya. Oh, saya mah nggak bisa ubah dari kecil begini. Terus berpangku tangan. Ini yang bisa jadi tidak sah. Sama seperti mungkin pelajaran mengenai kiblat. Ya, saya ingatkan lagi. Saya akan sebutkan perbedaan umumnya ulama memahami dua hal yang berbeda dalam gambaran yang hampir mirip. Ya, hukum berbeda dalam gambaran yang hampir mirip. Orang yang sholat tidak menghadap kiblat karena dia tidak tahu. Ya. Yang satu dia berusaha dulu mencari tahu kemana arah kiblat dengan beristihad, bisa bertanya, bisa melihat tanda-tanda alam, atau dia melihat aplikasi. Ya. Akhirnya dia ke sini kiblat. Ya. Orang yang kedua dia tidak tahu sama sekali kemana kiblatnya. Kayaknya mah ke sini, kayaknya dia tidak berusaha.
Keduanya setelah akhir sholat ternyata salah kiblatnya dua-duanya. Ya, ada yang ngasih tahu bukan ke situ. Kalau ke situ mah ke Vatikan, kiblat sini, gitu kan? Misalnya. Nah, ini dua-duanya salah, tapi hukumnya berbeda. Orang yang pertama tidak wajib atau tidak mengulang sholat dia. Ini menurut empat mazhab, tidak perlu mengulang sholat dia. Kenapa? Karena dia sudah berusaha mencari tahu dan ternyata ijtihadnya salah. Dia sudah berusaha. Orang yang kedua, dia tidak mencari tahu, tidak berusaha. Maka ulama empat mazhab itu mengatakan dia wajib mengulang sholatnya ketika dia tahu kiblatnya salah. Nah, jadi memang harus ada usaha dulu. Adapun kalau ternyata setelah usaha sedemikian rupa ternyata setelan pabriknya sangat kuat, ya sudah, itu insya Allah maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barangkali saya tertinggal dulu ada informasi mengenai sholat jamak gitu ya. Yeah. Nah, ini kaitannya dengan di perjalanan. Yeah. Katakanlah contohnya perjalanan umroh naik pesawat 9 sampai 10 jam, kita berangkat itu sebelum sholat zuhur. Nah, ada keterangan bahwa ketika sholat zuhur dan asar itu dijamak di pesawat, ternyata di sana sampainya itu sudah lewat zuhur dan asar, sehingga harus dilakukan di pesawat kan, kira-kira begitu. Nah, ada keterangan bahwa sholat zuhur dan asar itu untuk menghormati waktu bisa dilakukan di pesawat. Tetapi ketika sampai di sana, walaupun sudah lewat zuhur dan asar, harus dilakukan qadaan. Apakah seperti itu yang harus dilakukan? Betul. Baik, itu sebenarnya memang masuk dalam ranah perbedaan pendapat ulama. Yang Bapak katakan